Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om satu nama budaya salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Yusuf Sepedi Simatupang. Saya dari kelas 2023E dengan NIM akhir 218. Di sini saya ingin memberikan review saya terkait konversi pers terkait pilgub atau hasil pilgub yang sudah terjadi di Jakarta di 2024. Menurut saya, konversi pers yang dilakukan pasangan calon terkait hasil pilkada DKI Jakarta 2024 cukup menarik perhatian, baik dari segi isi maupun penyampaiannya. Dalam konversi pers ini, mereka memfokuskan kritiknya pada berbagai kelemahan pada proses pilkada tersebut, terutama soal distribusi undangan pemilihan dan validasi daftar pemilihan tetap atau DPT. Mereka menilai ada banyak pelanggaran yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sistematis yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Hal pertama yang menurut saya cukup menonjol adalah bagaimana mereka menyampaikan datanya. Antara pasangan calon itu menyebut bahwa sekitar 800.000 warga Jakarta tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Angka ini jelas bukan hal yang kecil ya, apalagi untuk kota sebesar Jakarta. Sebagai warga yang peduli pada demokrasi, saya merasa ini memang perlu menjadi perhatian yang serius. Kalau benar ada warga yang kehilangan hak pilih karena kelalaian penyelenggara, maka itu merupakan masalah yang tidak bisa kita anggap sepele. Namun di sisi lain, saya merasa bahwa presentasi data ini seharusnya bisa lebih diperjelas. Misalnya mereka hanya menyebutkan ada ratusan ribu orang yang tidak menerima undangan tanpa menjelaskan bagaimana data ini dikumpulkan atau diverifikasi. Kalau memang mereka ingin masyarakat percaya pada klaim ini, bukti yang konkret harus ditunjukkan. Misalnya kayak dengan contoh spesifik atau testimoni dari warga yang terdampak. Tanpa itu saya khawatir klaim ini akan dianggap hanya sebagai retorika politik belaka, jadi kayak alasan-alasan doang. Poin lain yang menarik perhatian saya itu adalah soal DPT yang mereka kritik. Pasangan calon menyebutkan bahwa ada puluhan ribu nama DPT yang didapati, termasuk nama orang-orang yang sudah meninggal. Itu sungguh mengejutkan kan? Bagi saya itu adalah hal atau kritik yang sangat-sangat relevan. Karena DPT yang tidak valid memang bisa membuka peluang untuk manipulasi suara. Namun sekali lagi mereka tidak memberikan detail tentang bagaimana mereka menemukan data ini. Saya berharap mereka bisa memberikan penjelasan yang lebih transparan di kesempatan berikutnya, terutama jika ini akan menjadi bukti utama di Mahkamah Konstitusi. Dari sisi penyampaian, menurut saya pasangan calon menunjukkan sikap yang sangat tegas dan vokal. Dalam menyampaikan keberatan, saya bisa memahami bahwa ini adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap proses yang berjalan. Namun saya merasa ada beberapa bagian yang terdengar terlalu emosional. Misalnya ketika mereka menyalahkan KPU secara langsung atau rendahnya partisipasi pemilihan, saya merasa hal ini sedikit kurang adil. Memang ada kelemahan dalam penyelenggaraan, tapi rendahnya partisipasi juga dipengaruhi banyak faktor, termasuk kesadaran masyarakat itu sendiri. Saya juga melihat adanya kekuatan dalam konversi pers ini. Pasangan calon ini tidak hanya mengkritik, tapi juga menyampaikan rencana tidak lanjut, yaitu membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Menurut saya ini langkah yang tepat karena mereka memilih jalur hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Ini merupakan atau menunjukkan bahwa mereka tidak sekedar melampiaskan kekecewaan, tapi juga mencari solusi melalui mekanisme yang sesuai aturan. Namun saya merasa ada satu hal yang kurang dalam konversi pers ini, yaitu visi misi untuk kedepannya. Memang mereka tuh banyak membahas masalah-masalah yang terjadi saat ini, tapi banyak bicara soal solusi jangka panjang. Misalnya apa langkah konkret yang mereka usulkan untuk memastikan pilkada berikutnya bisa berjalan lebih baik. Saya rasa ini adalah aspek yang perlu mereka sampaikan agar publik tidak hanya melihat mereka itu sebagai pihak yang mengeluh, tetapi juga sebagai pihak yang menawarkan perbaikan. Secara keseluruhan sih menurut saya pandangan saya sih konferensi pers ini berhasil menyampaikan keresahan pasangan calon terhadap proses pilkada ya. Ada poin-poin yang relevan dan penting, tetapi penyampaian bisa lebih baik jika dilengkapi dengan bukti-bukti yang lebih konkret dan penyampaian yang lebih konstruktif. Saya berharap sih pasangan calon ini benar-benar serius dalam menindaklanjuti pernyataannya di Mahkamah Konstitusi dan tidak menjadikan konferensi pers ini sekedar alat politik untuk mempengaruhi opini publik saja. Karena itu memang itu salah satu manipulasi yang sangat kejam di dunia politik dan masyarakat. Ya mungkin itulah pandangan saya. Konversi pers ini itu memang membuka mata tentang pentingnya evaluasi atau proses pilkada, tetapi di sisi lain saya juga berharap ada kedewasaan politik dalam menyikapi hasil pemilu ini. Semoga langkah mereka membawa kebaikan bagi demokrasi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Mungkin cukup dari review saya terhadap konversi pers ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.